Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah. Bismillah. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'da. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, siswa dan siswi kelas 5 sekolah dasar yang berbahagia. Kembali bertemu lagi dengan saya Ustadz Arifin Nurdin dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, kali ini kita akan membahas materi bab kedua kelas 5 sekolah dasar. Bab 2 kelas 5 sekolah dasar, semester ganjil. Bab 2 kelas 5 sekolah dasar semester ganjil. Nah, apa materinya? Materinya sangat mudah dan menyenangkan, yaitu mengenal nama Allah dan kitabnya. Mengenal nama Allah dan kitabnya. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama yang indah, nama yang bagus, yakni disebut Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna artinya adalah nama-nama Allah yang terdapat di dalam Al-Quran dengan jumlah 99. Nama-nama Allah yang terdapat di dalam Al-Quran dengan jumlah 99. Nah, setelah kita mengerti apa arti Asmaul Husna, yuk kita lebih kenal bagian-bagian dari Asmaul Husna yang 99. Apa? Yang pertama adalah Al-Mumit. Al-Mumit artinya Allah itu maha mematikan. Allah Subhanahu wa ta'ala punya nama Al-Mumit, artinya maha mematikan. Siapapun di antara kita, makhluk manapun, tatkala Allah sudah menggunakan Al-Mumitnya, maka tidak ada yang bisa melawannya. Allah maha mematikan. Kita kenal dengan nama Al-Mumit, yang maha mematikan. Yang kedua adalah Al-Hayyu. Apa itu Al-Hayyu? Al-Hayyu artinya adalah Allah itu maha hidup. Maksudnya Allah itu tidak meninggal, Allah tidak wafat, Allah tidak mati, karena Allah bukan makhluk. Lain halnya dengan makhluk. Manusia, hewan, tumbuhan pasti mengalami kematian. Allah tidak akan pernah mati karena Allah punya nama Al-Hayyu, yang maha hidup. Yang ketiga adalah Al-Qayyum. Apa itu Al-Qayyum? Al-Qayyum artinya Allah itu maha berdiri sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala beda dengan makhluk. Makhluk butuh bantuan orang lain. Kalau Allah itu tidak butuh bantuan orang lain. Allah berdiri sendiri. Membuat sesuatu tak perlu bantuan makhluk manapun, karena Allah bukan makhluk. Allah punya nama Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri. Nah, anakku yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir yang kita bahas kali ini adalah Al-Ahad. Apa itu Al-Ahad? Al-Ahad artinya Allah Maha Esa. Esa itu bahasa Arab yang artinya tunggal atau satu. Maksudnya adalah bahwa Allah itu bukan dua, bukan tiga, bukan empat, apalagi 5. Allah itu hanya satu. Satu-satunya yang menguasai, menciptakan bumi dan alam semesta ini. Nah, itu nama-nama Allah yang kita pelajari saat ini. Ada 4. Al-Mumit, maha mematikan. Al-Hayyu, maha hidup. Al-Qayyum,
maha berdiri sendiri, dan Al-Ahad, Maha Esa. Kita boleh memanggil nama Allah dengan nama-nama tersebut ketika kita berdoa atau butuh sesuatu. Kita boleh mengundang Allah, memanggil Allah, menyebut Allah dengan nama Ya Mumit, wahai yang mematikan. Kita boleh memanggil Allah dengan nama Ya Hayyu, wahai yang maha hidup. Ya Qayyum, wahai yang maha berdiri sendiri. Ya Ahad, wahai yang maha esa. Anakku yang dirahmati oleh Allah, setelah kita mengenal nama-nama Allah tersebut, 4 dari 99 tersebut, maka selanjutnya adalah bukti Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Apa buktinya kalau Allah itu punya nama Al-Mumit? Apa buktinya kalau Allah itu punya nama Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad? Yang pertama, Al-Mumit. Di antara banyak bukti-bukti Allah punya nama Al-Mumit adalah kematian seseorang atau makhluk. Ketika seseorang manusia atau makhluk itu meninggal dunia, wafat, maka disitulah bukti bahwa Allah ini punya nama Al-Mumit. Karena setiap makhluk pasti mengalami kematian, sedangkan Allah tidak pernah meninggal. Kemudian yang kedua, Al-Hayyu. Apa buktinya? Di antaranya adalah pergantian siang dan malam. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu hidup, mengganti siang menjadi malam, malam menjadi siang, dan lain sebagainya. Itu bukti kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala maha hidup. Dan yang ketiga, Al-Qayyum. Apa buktinya? Di antaranya adalah adanya planet dan alam semesta. Planet dalam alam semesta ini bukti konkret Allah punya Al-Qayyum. Allah punya nama Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri. Allah menciptakan planet, menciptakan alam semesta, tak butuh bantuan makhluk manapun. Allah tinggal membuatnya. Kun fayakun, jadilah maka jadilah. Dan yang terakhir anak-anakku adalah Al-Ahad. Apa contohnya, buktinya? Al-Ahad diantaranya adalah keteraturan alam semesta. Maksudnya alam semesta ini ada yang mengatur, ada yang mengendalikan. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama halnya dengan kita di Indonesia, ada yang mengatur. Siapa itu? Presiden Republik Indonesia. Kalimantan Timur ada gubernur. Samarinda ada wali kota. Bunga Bangsa ada ketua yayasan, ada kepala sekolah. Rumah tangga ada ayah, dan lain sebagainya. Semua itu yang mengatur di wilayahnya masing-masing. Apa jadinya nanti kalau Indonesia ini yang ngatur 2, presidennya 2, wali kotanya 2, gubernurnya 2 dalam satu wilayah? Tentu akan terjadi perbedaan-perbedaan. Begitu pula dengan dunia, alam semesta ini hanya satu yang mengatur, mengendalikan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga terjadilah keteraturan, teratur, rapi, dan lain sebagainya. Nah, anakku yang dirahmati oleh Allah, itulah bukti-bukti kalau Allah itu benar-benar punya nama Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Banyak bukti yang lain, contoh-contoh yang lain, anak-anakku bisa lihat di buku paket atau di buku-buku lain. Ini hanya sekedar contoh. Nah, semoga materi kali ini bermanfaat. Selamat belajar, selamat mencari ilmu, mendalami materi. Semoga Asmaul Husna yang kita pelajari kali ini bermanfaat buat kita dan kita bisa mengamalkannya. Minimal mengundang Allah dengan menyebut Ya Mumit, Ya Ahad, Ya Qayyum, Ya Hayyu, dan lain sebagainya. Selamat belajar kembali, selamat beraktivitas, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi
di pertemuan yang akan datang dalam materi yang berbeda, yakni mengimani kitab-kitab suci Allah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.